Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Lesi. Saya dari Prodi Manajemen Malam. Di sini saya akan apa ya menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa, yang dimana bahasa bahasa yang kita tahu itu adalah bahasa Indonesia, tapi kita tidak tahu bahwa ada sejarahnya yang dimana bahasa Indonesia itu bisa dipakai sampai sekarang. Yang dimana kita tahu itu dalam sejarah bahasa pada beberapa abad yang lampau di daratan Asia, sekelompok bangsa yang menggunakan bahasa yaitu bahasa hmm, Austronesia kalau nggak salah sih yang saya baca. Terus secara bahasa Austronesia dan itu dari kata lain itu Indonesia dari sejarah itu pakai bahasa Melayu yang kita tahu ya. Kenapa sih bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu sangat mudah, sangat mudah, sederhana yang dapat dipelajari. Karena pada zaman Surijaya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar, perdagangan, sama serta ilmu pengetahuan. Mohon maaf tadi. Terus pada zaman pada zaman penjajah Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran. Yang saya tahu itu ada pengertian juga pengertian bahasa yang saya ingat ya, karena ada bahasa Indonesia dapat berubah menjadi tiga bahasa, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, sama bahasa isyarat. Bahasa lisan itu seperti ya bahasa yang keluar dari mulut kita, yang bahasa sopan atau bahasa yang keluar dari mulut kita yang seperti contohnya kamu mau pergi kemana, aku mau pergi ke sini. Terus bahasa tulis. Bahasa tulis itu yang ada orang yang paham bahasa tulis tapi tidak gimana, cuman ada yang paham bahasa tulis cuman nggak paham. Contohnya mungkin yang mohon maaf yang nggak bisa dengar atau tunawisma. Terus bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu dengan bahasa yang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Terus kita pakai bahasa isyarat seperti contohnya pakai bahasa dari pak- eh, bahasa isyarat itu kita pakai tangan atau pakai gerakan gitu-gitu. Fungsi bahasa itu aku ambil sedikit dari asal usul bahasa. Eh, yang saya tahu ya dari para ahli, bahasa sudah ada sejak manusia purba hidup sekitar 50.000 sampai 100 tahun lalu. Pada awalnya manusia purba berkomunikasi itu melalui isyarat tubuh, suara tubuh atau gambar di dinding gua Austronesia. Karena yang kita pakai itu sampai sampai sekarang itu adalah bahasa rumpun Austronesia atau melahirkan bahasa Indonesia Melayu, Tanggalog dan lain-lain. Bahasa sekarang tuh udah terus berubah karena perpindahan penduduk, perdagangan, penjajahan, sama perkembangan teknologi. Sejarah bahasa Indonesia itu bahasa tuh berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Zaman kerajaan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah Asia Tenggara, terutama pada masa kerajaan Surijaya yang saya udah jelaskan di awal. Terus yang kedua masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa pergaulan karena lebih mudah dipahami daripada bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu kayak gimana ya? Kita skip aja lah. Terus pada Sumpah Pemuda 1928, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia
berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional. Setelah kemerdekaan, dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara. Sejak itu, bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. Jadi cara bahasa yang menunjukkan bahwa bahasa berkembang terus ya pada zaman ke zaman, berkembang mengikuti manusia dan peradaban. Bahasa Indonesia sendiri lahir dari bahasa Melayu dan menjadi simbol persatuan bangsa. Kalau yang Anda maksud adalah sejarah bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris atau bahasa daerah, yang saya tahu kurang lebihnya. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan dalam bahasa, mohon dimaklumi karena baru dan saya juga bingung sebetulnya kalau menjelaskan tentang sejarah bahasa karena saya kurang mendalami sejarah kayak sejarah Indonesia, sejarah penjajahan, sejarah cuman udah banyak. Jika ada kesalahan sedikit mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kurang dan lebihnya itu saja. Assalamualaikum.